खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara minggu ini bersama Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan rangkuman dua mulakat dengan delegasi Khudam dari Jerman dan Norwegia. Selain itu, Huzur tercinta juga menerima pertemuan dengan Stephanie Jensen, wali kota Heidelberg. Kami mulai mulakat hari Sabtu, di mana Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz menerima mulakat dengan para mahasiswa Majelis Khudamul Ahmadiyah Jerman. Pada tanggal 18 April, para mahasiswa Khudam dari Jerman mendapat karunia bermulakat dengan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Mereka secara khusus melakukan perjalanan untuk mulakat yang berlangsung di Masrur Hall. Selama mulakat, mereka mendapat karunia mengajukan pertanyaan tentang berbagai hal berkaitan dengan keimanan dan tantangan masa kini. Jika pemerintah dalam suatu keadaan mewajibkan laki-laki membela negara, maka ketika perang tersebut merupakan akibat kesalahan masa lalu negara, maka apa yang harus kita lakukan sebagai Khudam? Huzur bersabda, selama seseorang tinggal di suatu negara, ada hukum negara, ada kesetiaan kepada negara, dan ikatan dengannya ini mengharuskan seseorang ikut serta jika wajib militer. Jadi ada dua pilihan, apakah ikut atau meninggalkan negara itu. Perang yang terjadi saat ini, tujuan sebenarnya apa? Itu didorong oleh keserakahan, keinginan untuk merebut sumber daya orang lain dan menundukkan mereka. Inilah kebijakan Amerika. Orang Israel ingin memperluas wilayah mereka. Misalnya, mereka telah menduduki wilayah besar di Lebanon. Sekarang mereka mengatakan ada gencatan senjata. Demikian pula ada wilayah lain seperti dataran tinggi Golan dan daerah di Suriah. Semua ini berasal dari keserakahan yang merupakan akar penyebab perang-perang ini. Adapun Mr. Trump di Amerika, ia ingin menguasai sumber daya Iran, uranium dan minyaknya. Sikapnya pada dasarnya adalah berikan sumber daya ini kepada kami, lalu lakukan apapun yang kalian inginkan. Begitu pula konflik di negara-negara Muslim lainnya, di Sudan, Somalia, dan negara lainnya. Apa sebenarnya perang-perang ini? Semua didorong oleh kepentingan tertentu. Tidak ada tujuan nyata selain merebut sumber daya orang lain. Oleh karena itu, Al-Quran Suci mengajarkan seseorang tidak boleh memandang dengan penuh keinginan buruk terhadap kekayaan dan sumber daya orang lain. Seseorang harus menumbuhkan rasa cukup dalam dirinya. Oleh karena itu, jika Anda tinggal di negara-negara seperti itu, pilihannya tetap sama, tinggalkan. Atau jika wajib militer diberlakukan, maka penuhilah. Namun, seseorang harus berusaha menasihati dan menjelaskan kepada orang lain. Hal yang sama pun terjadi di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah membahas tentang wasiat dan tarik jadid dalam kaitannya dengan tatanan dunia baru, Nizam-e Nau. Apakah penerapan akan dimulai setelah perang? Huzur bersabda, intinya, Nizam-e Nau adalah sistem ekonomi dan sosial global. Di dalamnya, beliau membahas kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi lainnya. Mengenai tahrik jadid, disebutkan bahwa itu merupakan pendahulu bagi sistem al-wasiat, agar orang dapat membiasakan diri untuk berkorban. Ketika mereka terbiasa dengan pengorbanan harta, mereka akan menaruh kecenderungan ke sistem al-wasiat. Dalam tarik jadid, pengorbanan harta ini relatif kecil, sedangkan dalam sistem al-wasiat, seseorang akan rela memberikan 1/10 hingga 1/3 dari hartanya. Dengan demikian, setelah memberikan pengorbanan kecil, seseorang akan terdorong untuk memberikan yang lebih besar. Karena itu, tahrik jadid menumbuhkan kebiasaan berkorban. Sistem al-wasiat adalah sistem yang memperhatikan para janda dan anak yatim serta mendukung penyebaran Islam. Ini adalah sistem yang luas dan sangat kuat. Sekarang, apakah itu akan dimulai sebelum atau setelah perang? Selama 20 tahun terakhir, saya telah mengatakan
bergabunglah ke dalam sistem al-wasiat. Saat itu, belum terlihat adanya kemungkinan perang, meskipun saya mengatakan bahwa perang akan datang. Jadi, hal ini tidak memiliki hubungan langsung dengan perang. Sebaliknya, hal ini bergantung pada keimanan seseorang. Jika seseorang telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk memenuhi misi beliau, apa misi beliau? Beliau menyatakan mendekatkan manusia kepada Allah dan memenuhi hak-hak makhluknya. Sistem al-wasiat memenuhi kedua tujuan ini. Melalui sistem keuangan ini, Anda dapat memperkuat pertabligan, isyaat, mengirim mubalik, dan dalam memenuhi hak kemanusiaan, Anda dapat mendirikan sekolah, membangun rumah sakit, dan memulai berbagai program sosial untuk melayani umat manusia. Dengan demikian, sistem al-wasiat adalah sistem yang sangat luas dan komprehensif. Ini tidak ada hubungannya dengan sebelum atau sesudah perang. Hubungan itu adalah dengan keimanan. Seberapa besar iman seseorang itu maju. Ya, setelah perang, ketika dunia hancur, jika sistem ini ditegakkan, dan mereka yang selamat serta memiliki kemampuan, maka mereka akan masuk ke dalam sistem ini dan membangun dunia yang baru. Pertanyaan saya adalah, dari sudut pandang Islam, kapan diperbolehkan bagi suatu golongan, suku, agama, atau ideologi untuk memisahkan diri dari suatu negara? Huzur bersabda, dari sudut pandang Islam, contoh kita adalah Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, menanggung kesulitan, dan orang-orang kafir Mekah menganiaya beliau dalam hal agama, dan juga memiliki standar moral yang rendah. Mereka memperbudak manusia dan memperdagangkannya. Secara keyakinan juga terdapat perbedaan yang jelas. Mereka menyembah 360 berhala, sementara beliau percaya kepada satu Tuhan. Meskipun demikian, beliau tidak berperang melawan mereka di sana. Dan ketika Allah memerintahkan hijrah, barulah beliau berhijrah. Sebelumnya, beliau mengirim para sahabat ke Habsyah dan menyuruh mereka untuk berhijrah. Tetapi beliau sendiri tidak pergi karena belum menerima perintah dari Allah. Kemudian ketika waktunya tiba dan Allah memerintahkan, beliau pun berhijrah. Bagi seorang nabi, Allah secara langsung memberitahukan kapan waktunya untuk berhijrah. Bagi kita, prinsipnya adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika keadaan seperti itu muncul, maka Anda harus memutuskan sendiri kapan harus berhijrah ke tempat yang damai, tanpa adanya diskriminasi ras, dan ada kebebasan beragama. Anda sendiri telah berhijrah dari Pakistan. Anda memiliki contoh itu. Mengapa Anda datang? Setelah datang ke sini, Anda lantas melupakan alasannya. Anda datang karena tidak ada kebebasan beragama. Anda tidak bisa mengumandangkan azan, tidak bisa mengucapkan salam, tidak bisa membaca kalimat syahadat, dan tidak bisa melaksanakan sholat. Itulah sebabnya Anda memutuskan untuk berhijrah demi kebebasan beragama. Anda berhijrah ke Eropa, Amerika, dan negara lainnya. Namun setelah datang, Anda melupakan tujuan tersebut dan tenggelam dalam urusan dunia. Anda melupakan tujuan Anda datang. Allah tidak lagi diingat, begitu juga Rasul-Nya. Hanya urusan dunia yang tersisa. Jika demikian, bagaimana Anda mengharapkan Allah akan memperlakukan istimewa? Apakah Anda telah memenuhi tujuan Anda? Jika tidak, jangan berharap Allah akan memberi perlakuan istimewa. Salah satu kondisi di mana hijrah diperbolehkan adalah untuk kebebasan beragama. Ada orang yang tidak mampu berhijrah. Al-Quran juga menyebutkan hal ini. Mengapa kalian tidak berhijrah ketika kalian dalam ketakutan? Mereka menjawab bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Allah berfirman bahwa mereka yang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki sarana akan dimaafkan. Namun, jika Anda memiliki kemampuan, maka Anda harus berhijrah demi memperoleh kebebasan beragama. Baik itu diskriminasi ras, keyakinan, atau ideologi, semuanya pada dasarnya ada hubungannya dengan agama. Ini bukan tentang ideologi seperti kapitalisme. Negara-negara ini adalah negara sekuler yang justru mengaku memberikan kebebasan beragama untuk saat ini. Namun mereka hanya akan memberikan kebebasan itu selama kepentingan mereka tidak terganggu.
Ketika kepentingan mereka terpengaruh, Anda akan mengalami perlakuan yang sama di sini juga. Kemudian Anda akan berkata, mari kita pergi ke Afrika atau ke negara lain atau ke timur jauh. Ketika kondisi sulit seperti itu muncul, Allah berfirman bahwa Anda harus berhijrah. Namun kemudian Anda terpaksa melihat kemana lagi di dunia ini Anda bisa pergi. Di mana-mana sudah ada kekacauan. Zuharul fasadu fil barri wal bahar. Kerusakan telah menyebar di darat dan laut. Dalam kondisi seperti ini, tugas seseorang Ahmadi adalah berdiri seperti orang yang berketeguhan hati dan dengan semangat mendekatkan dunia kepada Allah serta membawa perubahan di dunia. Bukan hanya mengatakan bahwa kita harus berhijrah. Semua negara sekarang sama dalam hal ini. Tidak ada negara Islam yang murni. Tidak ada negara Kristen yang murni. Tidak ada Eropa yang berbeda. Tidak ada Afrika yang berbeda. Tidak ada Amerika yang berbeda. Kemana Anda akan pergi? Inilah dunia yang kita miliki, dan kita harus hidup di dalamnya, serta menyesuaikan diri. Sekarang tugas kita adalah mendekatkan dunia kepada Allah. Anda telah berhijrah untuk tujuan itu, maka penuhilah tujuan tersebut. Bahkan sekarang Anda masih bisa melakukan sesuatu. Huzur, pertanyaan saya adalah bahwa di Jerman terkait konflik Palestina-Israel, masalah yang dihadapi adalah karena ketakutan terhadap tuduhan antisemitisme, para politisi tidak menunjukkan bentuk kecaman apapun. Dari sudut pandang ini, bagaimana kita harus bertablik? Dan ketika isu tentang sekutu Jerman diangkat, pemerintah Jerman diam, dan ketika pihak lawan melanggar hukum internasional, mereka menunjukkan ketidakadilan. Bagaimana kita bisa membuat mereka memahami bahwa harus bertindak adil? Huzur bersabda, kebijaksanaan menuntut agar Anda menyampaikan kepada dunia bahwa apapun yang telah terjadi di Palestina adalah ketidakadilan. Kemudian carilah rujukan. Ada banyak orang, Yahudi Amerika, Yahudi Eropa, bahkan ada orang Yahudi di Israel sendiri, yang mengatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan. Berikan rujukan dari mereka itu dan katakan, lihat, orang Yahudi sendiri mengatakan hal ini. Jadi sekarang katakan kepada saya apa solusinya. Ada cara-cara dalam melakukan tablik. Jadi ketika orang-orang mereka sendiri berbicara, gunakan mereka daripada mengatakan bahwa kita meyakini ini dan Al-Quran mengatakan itu. Mereka akan berkata bahwa mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka juga tidak percaya pada apa yang dikatakan Islam. Pada dasarnya mereka sudah menentang Islam. Jadi Anda harus menunjukkan kepada mereka wajah mereka sendiri. Carilah referensi tersebut. Saya sendiri telah melakukannya. Sadar Sahib harus membentuk sebuah tim untuk media sosial yang mengumpulkan berbagai pendapat tentang Israel, Palestina, Eropa, atau Amerika. Setelah mengumpulkan materi, gunakan dalil dari mereka sendiri untuk menghadapi mereka. Ini bukan berarti bangsa Jerman tidak mengetahui hal ini. Kanselir mungkin mengatakan apapun yang ia inginkan. Para politisi mungkin mengatakan apapun yang mereka inginkan. Namun di antara masyarakat Jerman ada saja orang-orang yang secara terbuka berbicara menentang Israel. Mereka tidak takut terhadap tuduhan antisemitisme. Jadi mengapa Anda harus takut? Jadi Anda harus kembali pada masyarakat, gerakan orang-orang. Ketika orang-orang tergerak, mereka sendiri akan membawa perubahan. Pandangan masyarakat akan berubah dengan sendirinya. Itulah sebabnya, kembalilah kepada masyarakat. Para politisi berbicara kasar bahwa mereka akan melakukan ini dan itu. Pertanyaan selanjutnya, Huzur, di keadaan dunia saat ini, bagaimana kita harus mentarbiyati anak? Huzur bersabda, jika kondisi normal, apa yang akan Anda fokuskan? Salat, beriman kepada Allah, dan mengajarkan Islam. Jadi sekarang pun ini tetap sama. Ingatlah, selalu ada dua tujuan yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, mendekatkan manusia kepada Allah dan mengkhidmati umat manusia. Inilah dua tujuan yang harus menjadi dasar pendidikan anak. Dan pendidikan anak itu tidak akan terjadi kecuali perilaku Anda sendiri benar. Jika Anda bertengkar dengan pasangan, berdebat dengan kerabat, berselisih dengan saudara, bagaimana Anda bisa mentarbiyati anak keturunan? Perbaiki diri Anda, maka tarbiyat anak-anak akan terwujud dengan sendirinya. Jadi hanya ada dua tujuan, membangun hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan memenuhi hak-hak sesama manusia. Jika Anda menanamkan pendidikan ini dalam pikiran mereka, maka akhlak yang tinggi akan berkembang secara alami. Hazrat Khalifatul Masih Rabi pernah menyampaikan sebuah khutbah tentang 5 moral mendasar. Semuanya tercakup. Ini juga dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Assalamualaikum Huzur.
Nama saya Salman Ahmad. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda melihat generasi muda saat ini, menurut Anda apa penyakit rohani paling berbahaya di zaman ini? Dan apa solusi agar kita tetap terlindung darinya? Huzur bersabda, kemerosotan terbesar dan kondisi terburuk terjadi pada masa Rasulullah SAW, bukan? Yakni ketika syirik tersebar di mana-mana, yakni di Kristen, di Yahudi, dan di seluruh dunia saat itu. Lalu Rasulullah SAW datang dan membawa ajaran. Jadi ini bukan lagi pertanyaan tentang keadaan saat ini atau esok saja. Setelah itu, sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, berlalu masa 1000 tahun, yang merupakan masa kemerosotan, kecuali 300 tahun pertama. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam datang. Ketika beliau datang, beliau juga mengatakan bahwa dunia kembali jatuh dalam kerusakan yang parah. Oleh karena itu, apa yang saya jelaskan sekarang adalah jawaban atas pertanyaan Anda. Manusia telah melupakan Allah dan melupakan untuk memenuhi hak-hak sesama. Dan ketika Anda melupakan Allah, penyakit rohani pun meningkat. Ketika penyakit rohani meningkat, maka kemerosotan moral juga terjadi. Moral manusia menjadi merosot dan tidak memiliki akhlak. Ketika itu hilang, maka muncul penipuan, pencurian, dan kebohongan. Hal-hal seperti itu mulai terjadi. Jadi, ini bukan soal saat ini atau kemarin atau besok. Lakukanlah evaluasi diri. Berapa banyak kebiasaan buruk yang telah menyebar di dunia? Seberapa jauh manusia telah menjauh dari Allah? Anda semua yang duduk di sini, evaluasilah diri Anda. Apakah Anda melaksanakan sholat 5 waktu? Jika melaksanakannya, apakah hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar beberapa kali selama 2 menit, lalu salam? Apakah Anda juga melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah selain yang wajib? Baik, jika Anda tidak ingin melaksanakan sunnah, apakah Anda setidaknya melaksanakan yang wajib dengan benar? Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang pria datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang kewajiban. Beliau menjelaskan tentang yang wajib. Pria itu berkata, saya tidak akan melakukan selain yang wajib. Saya tidak akan melakukan sholat sunnah. Ketika ia pergi, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat bahwa jika ia benar-benar melaksanakan yang wajib, ia akan masuk surga. Pertama, evaluasi apakah Anda bangun tepat waktu untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini membangun disiplin seseorang. Sistem disiplin terbesar dalam Islam adalah ini, melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika seseorang menjadi disiplin, maka dalam dirinya tumbuh perhatian kepada Allah dan juga kepada hak-hak sesama manusia. Kerohanian juga meningkat. Dan orang-orang di dunia saat ini yang jauh dari agama dan dari Allah, itu karena tidak ada rasa takut. Kita mengatakan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Tanamkan dalam pikiran Anda setiap saat bahwa Allah sedang melihat saya. Saya sering menjelaskan bahwa jika kamera CCTV dipasang di sini, Anda tidak akan melakukan hal yang salah. Itu akan terekam dan seseorang bisa melihat di layar. Jadi Allah melihat segala sesuatu di setiap saat, dari atas hingga bawah. Dan Dia Maha mengawasi. Dia tidak membutuhkan CCTV dari satu sudut, seolah-olah CCTV-nya terpasang dari segala arah yang terus mengirim informasi kepadanya. Jika Anda menanamkan pola pikir ini, maka penyakit rohani tidak akan muncul. Dunia saat ini yang telah menciptakan penyakit rohani tersebut. Ada alkohol, perzinahan, pergaulan yang salah, hubungan tidak benar, pencurian, perampokan, banyak sekali hal semacam itu. Ada kerusakan moral. Jika seseorang menyadari bahwa Allah mengawasi, maka ia tidak akan melakukan keburukan tersebut. Di negara-negara ini, bahkan kondisi Pakistan dan negara-negara Muslim sekarang juga sama. Kerusakan moral telah menjadi tak terbatas. Jadi, ketika Anda memperbaiki kerusakan moral ini, penyakit rohani juga akan hilang. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda memiliki keyakinan penuh terhadap keberadaan Allah Ta'ala, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Inilah jalan keluarnya. Seorang khadim menyebutkan bahwa Hazrat Khalifatul Masih Rabi telah memperingatkan bahwa kekuatan anti-Islam akan berusaha menaklukkan Mekah dan Madinah. Bagaimana nasihat Huzur? Huzur bersabda, pertanyaannya adalah apakah memang mereka berusaha untuk mencapai Mekah dan Madinah? Hazrat Khalifatul Masih Rabi juga menyebutkan hal ini dalam suatu rangkaian khutbah, yakni rangkaian khutbah tentang krisis Teluk. Buku dalam bahasa Inggris disebut Gulf Crisis. Ada sekitar 7 hingga 10 khutbah di mana beliau menyampaikan pembahasan tentang perang Irak. Pada akhirnya beliau juga mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil.
Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa orang-orang ini tidak akan mampu menguasai kalian. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa Ahmadi yang tulus, yang memiliki hubungan erat dengan jemaat, yang turut menjalankan misi Hazrat Masih Maud alaihissalam dan mengamalkan ajaran Islam yang sejati, maka adanya pihak penentang tidak akan berpengaruh terhadap mereka dan juga tidak akan berpengaruh terhadap Islam. Adapun mengenai pribadi Rasulullah SAW, apakah mereka mungkin akan menodai Madinah atau nauzubillah melakukan sesuatu terhadap makam beliau? Saya meyakini apa yang Allah Ta'ala firmankan, Wallahu ya'simuka minan nas. Perlindungan ini tetap ada setelah wafat beliau. Namun demikian, memang usaha mereka akan menuju ke arah itu, dan peran jemaat Ahmadiyah untuk menggagalkan usaha tersebut adalah pertama, melalui doa. Nubuatan dalam Al-Quran mengenai pemukiman Israel dalam ruku pertama surah Bani Israel atau dalam ayat surah Al-Anbiya, ringkasannya adalah ketika mereka terus melakukan kezaliman, 1 kali, 2 kali, mereka akan diusir dari sana. Mereka telah diusir 2 kali. Jika mereka melakukan kezaliman untuk ketiga kalinya, mereka akan diusir lagi dan tidak akan menetap kembali. Namun bagaimana mereka akan diusir? Mereka tidak akan diusir melalui perang atau senjata. Mereka akan diusir melalui doa. Maka peran Ahmadi dalam hal ini adalah berdoa, menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, meningkatkan kerohanian. Saya telah menjelaskan hal ini sebelumnya juga. Jika kondisi ini tercapai, maka insya Allah Anda akan termasuk orang-orang yang menjalankan peran tersebut. Sehingga pada zaman Anda akan menyaksikan pada ketika Islam akan berjaya. Yakni pada akhirnya semua kembali pada satu hal, menjalin hubungan dengan Allah. Seluruh poros kita adalah Allah. Teruslah berputar di sekitarnya, maka Anda akan memperoleh segalanya. Sebagai seorang siswa, bagaimana kita dapat mengembangkan tawakal kepada Allah, khususnya dalam keputusan sulit? Bagaimana kita tahu apakah kita ada di jalan lurus atau tidak? Huzur menjawab, Anda tidak menerima wahyu, Anda juga tidak harus mendapat mimpi. Jadi ketika mengambil keputusan, lakukanlah solat istikharah. Istikharah berarti memohon kebaikan dari Allah Ta'ala. Berdoalah kepada Allah bahwa jika perkara ini baik bagi Anda, maka Dia akan memudahkan dan melapangkannya. Dan jika tidak baik, maka Dia akan menempatkan hambatan di dalamnya dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hati Anda. Jika setelah itu hati Anda merasa tenang dan muncul kecenderungan terhadap hal tersebut, maka bertawakallah kepada Allah dan lanjutkan. Allah Ta'ala akan memberikan hasil yang baik darinya. Namun jika hati Anda tidak merasa puas, lakukanlah 2 rakaat salat sunnah setiap hari selama 40 hari. Kemudian tinggalkan perkara itu dan berdoalah agar Allah memberi Anda kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi Anda. Terkadang seseorang memiliki beberapa pilihan. Kadang orang menulis kepada saya tentang 4 pilihan yang mereka minati dan mengatakan mereka tidak bisa memutuskan. Jika saya melihat bahwa seseorang sungguh-sungguh mencari petunjuk dan akan mengamalkan apa yang saya sarankan, bukan sekedar menjalankan menulis surat, maka ini akan membimbing mereka ke bidang yang lebih baik bagi mereka. Mereka mengikutinya dan menemukan keberhasilan juga akhirnya dengan karunia Allah. Jika tidak, seseorang dapat memutuskan melalui doa. Mintalah kepada Allah bahwa jika bidang atau karir ini baik bagi Anda, maka Dia akan memudahkan. Dan jika tidak, maka Dia akan menghentikan Anda dan mengarahkan ke jalan lain. Allah kemudian menanamkan suatu pemikiran dalam hati yang mengarahkan Anda kepada pilihan lain. Ambillah dengan tawakal kepada Allah. Inilah tawakal. Jangan bergantung pada mimpi atau wahyu. Saat ini Anda masih sangat jauh dari menerima wahyu. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, dari sudut pandang rohani, seberapa penting menempuh pendidikan tinggi bagi kita? Dari sudut pandang rohani, mencari ilmu adalah hal yang baik. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, seseorang harus mencari ilmu sejak masa kecil hingga ke liang lahat. Perintah ini menunjukkan bahwa seseorang harus terus belajar sepanjang hidupnya. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mencari ilmu. Namun, jika ilmu menjadi sarana kesombongan atau keangkuhan, maka itu bukan ilmu, melainkan kebodohan. Karena itu, carilah ilmu dan kembangkan kerendahan hati melaluinya. Ketika kerendahan hati muncul, ilmu tersebut menjadi bermanfaat.
Anda juga akan menyampaikannya kepada orang lain dengan rendah hati, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat sebagaimana Anda telah memperoleh manfaat. Ilmu semacam ini meningkatkan akhlak, dan ketika akhlak meningkat, maka rasa takut kepada Allah pun tumbuh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kerohanian dan ilmu adalah seperti ini, saling terkait. Hal ini membawa perhatian yang lebih besar kepada Allah dan juga doa, agar Tuhan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan umat manusia. Dengan cara inilah rohani meningkat. Pada akhir mulakat, para mahasiswa berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur. Keesokan harinya pada tanggal 19 April, 91 khudam dari Norwegia mendapat karunia bermulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Setelah melakukan perjalanan khusus, pada akhirnya mulakat berlangsung di Masrur Hall, Islamabad. Para khudam mengikuti acara tanya jawab dengan Huzur, membahas berbagai hal tentang keimanan dan tantangan modern yang dihadapi kaum muda. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, para sahabat Rasulullah SAW diuji dengan cobaan yang sangat berat oleh Allah Ta'ala. Di zaman ini, anak-anak Waqfinau ditekankan untuk mengkhidmati agama sejak kecil. Bagaimana kami, para Waqfinau, dapat mengembangkan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan rohani yang sama, meskipun tidak melalui ujian tersebut? Huzur bersabda, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahwa Anda tidak ditempatkan dalam ujian seperti itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, para sahabat dahulu memberikan pengorbanan besar, termasuk pengorbanan jiwa dan mengalami kekejaman yang berat. Kemudian dalam peperangan mereka juga mengorbankan nyawa mereka. Anda beruntung bahwa Anda secara jemaat tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa pada saat ini. Meskipun ada kejadian syahid dikarenakan menjadi Ahmadi di tempat seperti Pakistan dan Burkina Faso, namun sebagai jemaat secara keseluruhan, kita tidak menghadapi pengorbanan seperti generasi sebelumnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan gunakan semua kemampuan, potensi, pendidikan, dan kecerdasan Anda untuk mengkhidmati agama. Allah Ta'ala akan memberikan pahala untuk itu juga. Ini adalah nikmat besar dari Allah yang harus Anda syukuri. Hari ini Allah tidak menuntut pengorbanan jiwa secara umum, tetapi pengorbanan waktu. Ya, Anda berjanji untuk siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan kehormatan. Tetapi di zaman ini, kebanyakan yang diperlukan adalah waktu dan harta. Jika diperlukan, seseorang tetap harus siap mengorbankan jiwa. Pertama, peroleh ilmu agama. Allah menurunkan Al-Quran, maka Anda harus membacanya, mengambil ilmu darinya. Ini adalah kewajiban Waqfinau. Anda harus membaca Al-Quran, mempelajari terjemahannya, mempelajari tafsirnya, memahami maknanya, mempelajari perintah dan larangan Allah di dalamnya, dan mengamalkannya. Selain itu, ibadah kepada Allah sangat penting. Biasakan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur. Jangan sampai sebagai Waqfinau Anda kadang sholat subuh dan kadang terlewat karena tidur, atau hanya sholat 3 atau 4 waktu. Tidak, Anda harus sholat 5 waktu. Kembangkan kebiasaan melaksanakan sholat 5 waktu dan tilawat Al-Quran. Inilah jihad di zaman ini. Dan jihad di zaman ini juga melalui pena. Sebarkan ilmu yang diberikan melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam, Al-Quran dan hadis. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa di zaman ini jihad adalah dengan pena, bukan dengan pedang. Rasulullah SAW ketika kembali dari perang, beliau bersabda bahwa kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad menyebarkan agama melalui Al-Quran. Karena itu tunjukkan akhlak dan teladan dan jadilah Muslim Ahmadi yang sejati. Bertabliglah melalui akhlak Anda.
Seperti yang saya sampaikan Jumat lalu, orang-orang sangat terpengaruh oleh akhlak luhur dan kejujuran Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Anda memperbaiki akhlak dan mengamalkan ajaran Islam yang sejati, orang akan tertarik kepada Anda. Ketika mereka tertarik, Anda dapat ikut serta dalam jihad ini dengan menulis artikel di surat kabar. Saat ini di Barat banyak tulisan menentang Islam. Tulislah artikel tentang ajaran Islam yang benar dan indah, yang berbicara tentang perdamaian. Islam menentang kekacauan yang disebarkan di dunia. Dengan cara ini, Anda juga ikut serta dalam jihad ini. Inilah jihad zaman ini, yang dalam proses ini Anda mungkin juga menghadapi penentangan. Anda harus bersabar menghadapinya. Di masa sekarang, banyak diskusi di kalangan Muslim tentang kemunculan Dajjal dan Al-Masih palsu. Sebagai Ahmadi, kita memahami dari Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa Dajjal merupakan suatu sistem dan kita sudah hidup di zamannya. Huzur, dalam konteks ini bagaimana kita memahami konsep itu saat ini, yaitu antikristus. Huzur bersabda, Al-Quran tidak menyebut Dajjal tetapi menyebut Ya'juj dan Ma'juj yang akan menyerang agama dari segala arah dan merusaknya. Ya'juj Ma'juj akan menghancurkan perdamaian dunia dan membawa kehancuran. Sedangkan Dajjal akan merusak iman dengan menyebarkan ajaran yang menipu. Ini bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang. Masa ini sudah datang sekitar 100 tahun yang lalu, ketika terjadi serangan besar terhadap Islam dan ratusan ribu Muslim berpindah ke agama lain atau dijauhkan dari imannya melalui tipu daya. Pada saat itu, sesuai nubuatan Nabi SAW, Al-Masih yang dijanjikan muncul dan memang beliau datang dan kita menerimanya. Beliau telah menjelaskan hal-hal ini secara rinci. Jadi masa itu datang ketika 100 tahun yang lalu ketika agama mengalami kemunduran. Sekarang masa itu muncul kembali, maka kita harus menyebarkan ajaran yang sama yang dibawa oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dajjal menipu manusia dengan berbagai cara. Sebagian melalui sarana duniawi, sebagian melalui agama. Karena itu Anda harus berdiri melawannya. Orang-orang mengatakan banyak hal tentang ini, tetapi itu hanya kata-kata. Sedangkan kita percaya bahwa Dajjal telah mulai bekerja sejak 1 abad lalu. Saya telah menulis penjelasan rinci tentang hal ini dan mengirimkannya. Anda dapat membacanya ketika diterbitkan di Al-Hakam atau Al-Fazal. Tampaknya di Norwegia saat ini banyak diskusi tentang Dajjal. Lajnah juga menanyakannya. Masyarakat Norwegia dan pemerintahnya sendiri telah menjauh dari agama Kristen. Anda harus mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah meninggalkan iman dan menggunakan tipu daya untuk merusaknya. Kaum ateis juga merupakan bagian dari Dajjal karena mereka berusaha menjauhkan manusia dari iman. Itu juga merupakan kekuatan Dajjal. Maka Anda harus berusaha melindungi diri darinya. Siapapun yang tidak condong kepada Allah, ia termasuk Dajjal sekaligus Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan saya adalah bahwa peradaban sebelum kita, peradaban itu mencapai puncaknya lalu berakhir. Apa masa depan yang Anda lihat bagi peradaban kita saat ini dan peran jemaat di dalamnya? Huzur bersabda, siklus kehidupan dunia ini sebagaimana disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah 6.000 tahun. Di masa Nabi Adam, berbagai nabi datang pada berbagai masa untuk memperbaiki manusia. Sekarang di zaman ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam muncul sesuai janji Allah dan nubuatan Nabi SAW sebagai pembaharu untuk 1000 tahun terakhir untuk memperbaiki dunia. Nabi SAW bersabda bahwa setelah Masih Maud alaihissalam, khilafat akan muncul dan ini telah dimulai. Sekarang ketika 1000 tahun terakhir dunia yang sedang kita jalani ini berakhir, agama akan mencapai puncaknya, manusia akan menerimanya, lalu akan rusak kembali, dan saat itulah hari kiamat akan datang. Ini adalah masa-masa menuju manifestasi hari kiamat. Kemerosotan terakhir akan mengarah ke hari kiamat. Kapanpun itu akan terjadi, mungkin 500, 600, atau 700 tahun lagi. Sesuai kehendak Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, beliau diutus untuk
menegakkan agama di dunia dan menegakkan kepemimpinan Rasulullah SAW hingga Islam menyebar ke seluruh dunia. Adapun orang-orang yang lain, beliau mengatakan bahwa mereka akan seperti kaum yang tidak memiliki kedudukan. Demikian keadaan mereka, sementara agama akan menyebar. Namun kemudian kerusakan muncul kembali dalam agama. Pada saat itu mungkin khalifah pada masa itu perlu mengambil langkah yang tegas. Khalifah Hazrat Masih Maud alaihissalam, jika kerusakan tetap terjadi, Allah akan melipat dunia seperti gulungan dan hari kiamat akan datang. Demikianlah kemerosotan itu akan terjadi. Islam adalah agama terakhir di dunia. Setelah itu akan datang akhir dunia. Sekarang yang tersisa hanyalah hari kiamat. Karena itu berusahalah menjadi orang saleh dan menanamkan kesalehan pada generasi Anda agar kita terlindungi dari bencana. Hukuman muncul dalam berbagai bentuk. Gempa bumi, badai, tsunami, banjir, atau perang seperti sekarang. Cara untuk melindungi diri adalah dengan menjadi orang yang saleh dan terus menanamkan ketakwaan hingga akhir. Hari kiamat akan datang ketika kerusakan total itu terjadi. Semoga itu tidak terjadi di zaman kita. Itu tidak akan terjadi sampai semua nubuatan Nabi SAW dan Masih Maud alaihissalam terpenuhi. Jika Anda terus dalam kesalehan, Anda akan menjadi bagian darinya. Jika tidak, Allah akan mengakhiri suatu kaum sementara agama tetap tegak. Agama tidak akan hancur. Di dunia saat ini, di mana penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki rentang fokus yang pendek dan lebih merespons pesan singkat, bagaimana kita sebagai Muslim Ahmadi dapat menjelaskan keyakinan tentang Khatamun Nabiyyin? Memang rentang perhatian manusia telah menjadi lebih pendek. Oleh karena itu saya telah mengatakan kepada Khudamul Ahmadiyah bahwa di situs web atau media sosial mereka, postinglah tulisan singkat tentang makna kenabian. Nabi Muhammad SAW adalah Khatamun Nabiyyin. Dan juga sampaikan tentang kenabian beliau. Jika Anda memposting klip pendek seperti itu, orang akan mengetahuinya. Meski mereka tidak membaca artikel panjang, setidaknya mereka dapat membaca selama 3-5 menit. Hal pertama adalah bahwa kini orang tidak percaya kepada Allah, apalagi kepada konsep Khataman Nabiyyin. 90% penduduk negara Anda telah menjadi ateis. Orang Kristen hanya Kristen secara nama, mereka tidak mengamalkan ajarannya. Jika demikian, mengapa mereka peduli apakah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir atau tidak? Mereka bahkan tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan, apa pedulinya mereka tentang Khatamun Nabiyyin? Karena itu, pertama-tama jelaskan keberadaan Allah kepada mereka. Ketika mereka mulai memahaminya, jelaskan bukti-bukti keberadaannya melalui klip singkat dan postingan di media sosial. Ini adalah tugas Khudamul Ahmadiyah dan setiap jemaat. Jika Anda terus memposting hal-hal ini, orang yang tertarik akan melihatnya dan yang tidak tertarik itu adalah pilihan mereka sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Anda tidak dapat menyebarkan agama dengan paksaan. Jika seseorang berdiskusi dengan Anda, maka Anda dapat menjelaskannya. Tetapi pertama-tama jelaskan tentang iman dan siapa Tuhan itu. Ajak mereka kepada Allah terlebih dahulu. Setelah itu, pembahasan tentang Khatamun Nabiyyin akan datang kemudian. Jika seorang Muslim mengangkat masalah ini, jika Anda dapat menjelaskan kenabian Rasulullah SAW dan sabda Hazrat Aisyah, katakan bahwa beliau adalah penutup para nabi, tetapi jangan katakan bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Ada riwayat lain seperti ini yang harus dikumpulkan oleh bagian isyaat atau tablik, lalu diposting ke media sosial. Anda dapat mengambilnya, mengembangkannya lebih lanjut dan melakukan tablik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Di sisi lain, dalam ayat 47 Ar-Rahman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, baginya akan ada 2 surga. Huzur, apa hubungan antara ayat ini dan hadis tersebut dan apa yang dimaksud dengan 2 surga itu? Huzur bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwa ada 2 surga.
Orang-orang yang beribadah kepada Allah merasakan ketentraman yang begitu besar dalam ibadah mereka, bahkan di dunia ini, sehingga mereka seolah-olah sudah berada di dalam surga. Nabi SAW bersabda, di antara hal-hal dunia yang beliau cintai, beliau bersabda, penyejuk mataku adalah dalam solat, qurratu aini fis salat. Dengan demikian, ketenangan dan kedamaian batin beliau ada dalam solat dan ibadah. Dan dari situlah beliau merasakan surga di dunia ini. Ketika Anda meraih kebaikan di dunia ini dan meningkat dalam kerohanian atau condong pada ketakwaan, maka sebagai balasan atas apa yang Anda lakukan, Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan di dunia ini karena Anda akan menjauhi kesenangan dunia dan perbuatan yang salah. Anda mencari Allah Ta'ala dan dalam pencarian ini Anda akan beribadah dan melakukan amal baik. Dan hal ini Anda akan memperoleh kebahagiaan dalam hati. Apa itu surga? Itu adalah kebahagiaan, ketentraman hati. Ketika Anda melakukan kebaikan dan orang lain berterima kasih kepada Anda merasa senang, bukan? Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, Anda merasakan kebahagiaan. Kemudian ketika Anda melaksanakan solat dan merasakan ketenangan dalam hati saat beribadah kepada Allah Ta'ala, itu menjadi sumber kesejukan rohani bagi Anda. Ini juga merupakan bentuk surga di dunia ini. Di kehidupan berikutnya, hal-hal ini akan membawa Anda kepada surga yang lebih besar. Inilah makna dari dua surga. Para penentang kita, mereka yang menentang agama atau tidak percaya, berpikir bahwa orang yang beribadah sedang dalam kesulitan, kehilangan kenikmatan dunia dan menempatkan diri mereka dalam neraka. Allah berfirman, tidak, kalian salah paham. Mereka justru sedang membangun surga di dunia dan di akhirat, sementara kalian sedang membangun neraka bagi diri kalian sendiri. Meskipun sekarang kalian tampak sangat bahagia, di akhirat nanti akan ada neraka bagi kalian. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa mereka yang tampak bahagia di dunia akan kecewa di akhirat, sementara mereka yang dianggap tidak bahagia menurut standar dunia justru akan menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Jika Anda membaca Al-Quran secara keseluruhan, Anda akan menemukan jawaban atas segala sesuatu di dalamnya. Pertanyaan saya adalah, saat ini anak-anak di sekolah dan taman kanak-kanak diajarkan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana orang tua Ahmadi dapat melindungi anak-anak mereka dan menjaga iman serta akhlak mereka tetap kuat? Sekarang di beberapa negara bahkan telah disahkan undang-undang bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh diajarkan di taman kanak-kanak. Sebaliknya, topik tertentu hanya diperkenalkan setelah Year 6 atau Year 7, termasuk pembahasan tentang gender. Sebelumnya, pendekatannya adalah bahwa apapun yang dikatakan anak harus diterima begitu saja. Namun sekarang mereka mengatakan bahwa dalam masalah gender, jika seorang anak mengatakan, saya bukan laki-laki, saya perempuan, atau sebaliknya, maka hal itu tidak boleh diterima tanpa keterlibatan orang tua, dan sampai anak tersebut menjadi mandiri. Bagaimanapun ini jenis pemikiran yang ada di negara-negara ini. Ini termasuk dalam kekuatan Dajjal yang tadi ditanyakan. Ini juga merupakan salah satu serangan Dajjal. Dalam keadaan seperti ini, saya telah berulang kali mengatakan kepada para orang tua dalam khutbah dan pidato bahwa mereka harus berusaha lebih keras. Mereka harus meluangkan waktu bersama anak-anak mereka. Ketika anak-anak pulang dari sekolah, orang tua harus duduk bersama mereka dan menanyakan apa yang mereka pelajari. Jika anak-anak menyebutkan hal-hal seperti itu, hal-hal yang salah atau menyesatkan, meskipun hanya diajarkan sekali atau 2 kali seminggu, maka orang tua harus menjelaskan, tidak, Islam mengajarkan ini dan pemahaman yang benar adalah ini. Kamu mungkin belum sepenuhnya memahaminya sekarang, tetapi ketika kamu lebih dewasa, kamu akan memahaminya dengan lebih baik. Untuk saat ini, kami menjelaskan bahwa tidak semua yang diajarkan di sekolah itu benar. Adapun mata pelajaran akademik itu harus diterima. Namun dalam hal moral dan agama, Anda harus tetap teguh pada iman Anda. Dalam kondisi ini, tanggung jawab orang tua adalah lebih meningkat. Mereka harus bekerja lebih keras. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, orang-orang bahkan mulai melakukan homeschooling karena masalah ini. Mereka mendidik anak-anak di rumah untuk sementara waktu. Dan setelah anak memiliki pemahaman dasar, mereka baru mengirimnya ke sekolah.
Jika Anda tidak bisa melakukan homeschooling, setidaknya luangkan waktu untuk anak-anak Anda. Anda harus mengetahui pelajaran apa yang akan dipelajari anak Anda setiap hari. Pada hari-hari ketika topik seperti itu diajarkan, berikan perhatian ekstra. Duduk bersama mereka, berdiskusi dengan baik, dan jelaskan apa itu agama. Apa tanggung jawab Anda, siapa kita, mengapa kita harus beribadah kepada Allah, dan mengapa Allah melarang hal-hal tertentu. Jelaskan apa yang berbahaya dan apa yang baik. Terkadang hal-hal ini harus dibahas secara terbuka. Jika orang lain tidak memiliki rasa malu dalam menyampaikan hal-hal tersebut, bukan berarti Anda juga harus menjadi tidak tahu malu. Pertanyaan saya adalah, dalam ayat 9 surat At-Tahrim, kita membaca tentang akhirat. Mereka akan berkata, "Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah nur kami dan ampunilah kami." Huzur tercinta, bagaimana cahaya yang sempurna itu akan terwujud di akhirat? Huzur bersabda, apa itu cahaya? Saya telah menyebutkannya sebelumnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, penyejuk mataku adalah dalam solat. Jadi, mengikuti perintah Allah Ta'ala adalah ajaran yang sejati. Itulah nur atau cahaya yang harus kita usahakan. Cahaya ini akan memberi manfaat bagi kita di akhirat. Ini akan membawa kita ke surga dan menjadi sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Karena itu, amal baik yang Anda lakukan juga akan menjadi sarana agar Allah mengampuni Anda. Intinya adalah, kita berdoa kepada Allah agar Dia menyempurnakan cahaya kita, yaitu agar Dia meningkatkan amal baik kita, supaya menjadi jalan pengampunan bagi kita. Cahaya itu harus kita raih. Jika kita tidak melakukan amal baik, dari mana cahaya itu akan datang? Allah Ta'ala menyebutkan kepada orang-orang beriman yang sejati, yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Dia berfirman bahwa cahaya itu untuk mereka. Hanya orang-orang beriman yang tidak memiliki kemunafikan yang dapat benar-benar mengamalkan hal ini. Dan jalan yang benar adalah melakukan amal baik. Hanya dengan itu mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang munafik dan orang kafir tidak dapat memasukinya. Cahaya itu sebenarnya adalah amal saleh. Amal-amal yang dilakukan di dunia ini akan terwujud di akhirat sebagai sungai-sungai yang mengalir dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Anda. Cahaya yang sama itulah yang akan menjadi sarana pengampunan. Allah Ta'ala berfirman bahwa meskipun ada kekurangan, Dia akan menghapusnya dan melipat gandakan amal baik. Bagaimana seorang qaid dapat mengaktifkan hudam yang jauh dengan jemaat yang tidak merespon ketika dihubungi? Huzur menjawab, Anda harus menemui mereka secara biasa. Jangan mengatakan bahwa Anda bertemu mereka karena ingin mengambil candah atau mengajak mereka ke pengajian. Hubungan harus dibangun terlebih dahulu dengan tulus. Setelah itu, khudam yang kuat imannya dan menjadi teladan, yang aktif dan mampu bersosialisasi, harus didorong untuk menjalin persahabatan dengan mereka yang kurang aktif. Qaid dan pengurus khudam harus memulai menjalin hubungan-hubungan pribadi ini. Langkah pertama adalah mendekatkan mereka tanpa meminta apapun. Setelah mereka dekat, barulah sampaikan tujuan kita. Begini cara tarbiyat itu dilakukan. Bagaimana kita sebagai jemaat dapat melupakan perbedaan dan menjadi lebih bersatu sebagai khudam? Huzur bersabda, pertanyaannya adalah, mengapa Anda berselisih atas hal-hal kecil? Jika seseorang telah beriman, ia tidak seharusnya bertengkar. Dalam hadis disebutkan bahwa seorang saudara tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Namun di antara Anda, perselisihan berlangsung berbulan-bulan. Satu berkata, dia berbicara seperti ini kepada saya, atau dia mengatakan ini tentang saudara saya, atau dia berbicara tentang ayah saya. Akhirnya konflik menyebar dalam keluarga. Hal-hal ini harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang beriman adalah seperti saudara. Mereka harus menjaga kehormatan satu sama lain. Karena itu yang pertama adalah memperbaiki akhlak. Perlakukan satu sama lain dengan kasih sayang semata-mata demi Allah. Al-Quran menyatakan bahwa orang beriman adalah bersaudara.
Jika Anda bersatu, semuanya akan baik. Jika tidak, kekuatan Anda akan melemah. Makna saling mengasihi adalah bahwa orang mukmin harus menunjukkan kasih sayang dan kelembutan satu sama lain, yaitu ruhama ubainahum. Jika pola pikir ini dikembangkan, semua akan menjadi baik. Jika pola pikir negatif, maka konflik muncul. Jika pola pikir positif, maka konflik selesai. Ada orang yang mencari alasan untuk bertengkar. Mereka harus berhenti. Orang bijak harus menasihati mereka. Jika kedua pihak bijaksana, masalah akan terselesaikan dengan mudah. Pertanyaan saya adalah, ketika hidup terasa tidak bermakna, apa yang harus dilakukan? Huzur bersabda, mengapa terasa tidak bermakna? Karena keterikatan berlebihan pada dunia. Bagaimana mungkin hidup bisa tidak bermakna jika seseorang yakin bahwa Allah ada, bahwa Dia mendengar doa dan menghilangkan kesulitan? Dalam keadaan seperti itu, hidup tidak mungkin terasa kosong. Seseorang harus kembali kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, aku hanya mencari Engkau." Hidup menjadi kosong ketika seseorang lalai dari Allah. Jika seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, berdoa dan mengingat Allah, hidup tidak akan kosong. Hidup kehilangan makna ketika seseorang tenggelam dalam dunia. Karena itu, untuk mengembalikan makna hidup, carilah Allah dan laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Tinggalkanlah keterikatan berlebihan pada dunia. Orang yang terlalu tenggelam dalam dunia akan merasa hidup tidak berarti, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Hal ini tidak boleh terjadi. Orang yang mengenal Allah tidak akan berpikir untuk bunuh diri. Setelah mulakat, para khuddam mendapat karunia berfoto bersama Huzur. Pada hari Senin, 20 April, Wakil Wali Kota Heidelberg, Stefanie Jansen, mendapat kehormatan bertemu dengan Huzur. Pertemuan berlangsung di kantor beliau di Islamabad. Dalam diskusi tersebut, Wali Kota Jansen berbicara tentang perannya dalam memerangi kebencian terhadap Muslim dan rasisme, serta meminta bimbingan Huzur. Huzur bersabda, terkait umat Muslim, khususnya kami Muslim Ahmadi, kami selalu percaya pada hubungan yang damai dan harmonis. Sebagai warga negara, kami wajib mengabdi kepada negara dengan seluruh kemampuan kami. Karena kami memiliki prinsip ini, kami tidak dapat melakukan sesuatu yang merugikan negara. Tidak seharusnya ada anggapan anti Eropa dari Muslim yang benar-benar mengamalkan agamanya. Jadi ini adalah pesan kami, yaitu daripada berasumsi, maka berinteraksilah dengan Muslim, berdialoglah, dan adakan pertemuan-pertemuan. Kami siap menjelaskan siapa kami, bagaimana kecintaan kami terhadap negara, dan bagaimana kami ingin mengabdi. Sebagai warga negara, kami mencintai negara kami. Ini bagian dari iman kami, karena Nabi SAW bersabda bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Karena kami tinggal di negara ini, kami mencintainya dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika pesan ini disampaikan kepada semua orang, maka tidak akan ada keraguan terhadap kami. Dalam pertemuan tersebut, Huzur juga menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama antar komunitas untuk menciptakan perdamaian dan saling pengertian. Huzur bersabda, dalam keadaan saat ini,
Anda tidak bisa bertahan tanpa bantuan orang lain. Para politisi sebelumnya takut bahwa jika mereka tidak mendukung pihak tertentu, mereka tidak akan bertahan, yakni Israel atau Amerika. Namun sekarang mereka mulai menyadari bahwa mereka bisa bertahan tanpa itu. Karena itu mulai muncul pernyataan bahwa kezaliman harus dihentikan dimanapun itu terjadi. Selain itu, untuk melawan rasisme, Anda harus meningkatkan kesadaran baik di kalangan politisi maupun masyarakat. Mereka harus bekerja dengan jujur dan menegakkan keadilan. Tanpa keadilan, tidak ada yang bisa berhasil. Semua konflik terjadi karena tidak ada keadilan. Baik masyarakat dan pemerintah, mereka itu memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi ini adalah tugas yang besar untuk dilakukan. Saat pertemuan berakhir, wali kota berkesempatan berfoto bersama Huzur. Demikianlah rangkuman dari sebagian kegiatan Huzur selama pesan ini. Kami akhiri dengan segmen terakhir, yaitu ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz melanjutkan pembahasan tentang kejujuran dan kebenaran Rasulullah SAW. Huzur menyampaikan sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Huzur bersabda, dalam meriwayatkan kehidupan dan akhlak Rasulullah SAW, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menulis, Rasulullah SAW memberitahukan kepada istri beliau tentang bagaimana beliau menerima wahyu ilahi. Namun istri beliau tidak menanggapi dengan mengatakan, masalah apa yang akan engkau timbulkan? Melainkan berkata, jangan khawatir, apa yang engkau lihat itu benar. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkanmu, karena engkau bersikap baik dan kasih sayang kepada kerabatmu, membantu meringankan beban orang miskin, menghidupkan kembali nilai-nilai kebaikan yang telah hilang, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang berada di atas kebenaran. Kemudian istri beliau membawanya kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang ulama dalam agama Kristen. Setelah mendengar kabar ini, ia berkata, ini adalah wahyu yang sama yang diberikan kepada Nabi Musa dan mengandung perintah serta ajaran yang sama seperti yang terdapat dalam wahyu Nabi Musa.